Hey, welcome to Hex Six Room. Bagaimana jika ternyata kita ini sedang hidup di dalam sebuah game? Ya, pasti pertanyaan itu kedengeran bodoh banget, ya kan? Tapi mungkin kalian belum tahu sama sebuah teori yang bernama simulation theory atau teori simulasi. Jadi simpelnya teori ini mengatakan bahwa sebenarnya seluruh dunia yang sedang kita tinggali sekarang ini sebenarnya hanyalah sebuah program simulasi aja. Dan kita semua ini adalah karakter-karakter yang dibuat untuk tinggal di dalam sebuah simulasi tersebut. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa jika kondisinya seperti itu, berarti ada entitas yang lebih tinggi dari kita yang sekarang ini mereka sedang mengendalikan kita semua. Ya, kalau misal diibaratkan mungkin seperti game The Sims lah ya. Jadi kita ini adalah karakter-karakter di dalam The Sims yang dikendalikan oleh entitas yang lebih tinggi dari kita di luar sana. Hipotesa ini pertama kali dikenalkan secara luas di sebuah jurnal yang ditulis oleh seorang ahli filosofi Oxford bernama Nick Bostrom pada tahun 2003. Dalam tulisannya, ia memaparkan pemikirannya bahwa sebenarnya ada banyak simulasi realita yang dibuat beserta dengan karakter dengan kecerdasan buatan di dalamnya. Di bahasannya, para karakter itu disebutkan tidak tahu bahwa mereka hanyalah tinggal di simulasi dan kemungkinan kita bukanlah satu-satunya simulasi yang mereka buat. Walaupun hipotesa ini terdengar sangat gila, tapi bukan berarti tidak ada satupun orang yang percaya. Bahkan Elon Musk yang disebut-sebut sebagai Tony Stark in real life karena ketampanan, kekayaan, serta kepintarannya pun mempercayai hipotesa ini. Menurut Elon Musk, semakin kesini aja video game yang mampu kita buat, grafiknya semakin lama semakin membaik. Dan Elon Musk yakin bahwa suatu hari nanti kita akan mencapai titik di mana kita tidak akan bisa membedakan lagi antara video game dan realita. Ya, memang sih, sampai sekarang pun teori ini masih belum terbukti kebenarannya. Bahkan teori ini masih dianggap sebagai teori yang terlalu gila. Tapi bukan berarti hipotesa ini muncul tanpa ada bukti sama sekali. Seperti salah satunya adalah glitch in the matrix yang akan kita bahas kali ini. Glitch dalam bahasa Indonesia adalah kesalahan, dan yang dimaksud di sini adalah kesalahan dari pemrograman. Ya, kalau misalnya kalian pernah main game, mungkin kalian pernah mengalami bug di dalam game tersebut. Ya, mungkin stuck karakternya atau kalian nggak bisa gerak dan sebagainya lah ya. Itu adalah glitch di dalam game tersebut. Terjadi suatu kesalahan sistem. Nah, gimana kalau misalnya ternyata glitch ini juga terjadi di dunia nyata, bahkan sampai terekam di kamera. Dan berikut ini adalah 6 glitch yang terekam oleh kamera yang mungkin bisa membuktikan bahwa kita memang sedang hidup di dalam sebuah program simulasi. Langsung aja. Room number 1. Video berikut ini adalah rekaman CCTV dari sebuah hotel yang tidak sengaja merekam keanehan pada seorang laki-laki di depan lobi hotel. Seorang keamanan hotel merekam monitor CCTV secara langsung ketika ia melihat sesuatu yang aneh pada seorang laki-laki yang sedang berdiri di depan pintu lobi hotel. Laki-laki tersebut terlihat tiba-tiba saja berhenti bergerak setelah keluar melewati pintu lobi hotel. Anehnya, laki-laki itu tidak hanya berhenti bergerak, tetapi ia terkesan seperti mematung, tak bergeming sedikit pun. Awalnya, aku pikir itu adalah kesalahan dari kamera CCTV yang berada di luar hotel. Mungkin saja CCTV itu error dan stuck di tayangan tersebut. Tapi tidak lama kemudian keamanan yang merekam video ini juga menunjukkan satu lagi tayangan CCTV dari angle yang berbeda. Dan ternyata laki-laki tersebut memang masih di sana. Ia berdiri mematung di depan lobi. Yeah, he is literally there. It's not the camera that's frozen, it's him. There he is.
Dan jika kita lihat tayangan CCTV yang lain, semuanya masih tetap berjalan normal sebagaimana mestinya. Laki-laki itu mematung dalam waktu yang cukup lama, sampai akhirnya muncullah seseorang di lobi hotel. Dan laki-laki tersebut tiba-tiba bergerak lagi seperti tidak ada hal aneh apapun yang terjadi. What the f***? Oke, gimana menurut kalian? Apakah mungkin ini adalah glitch in the matrix? Atau mungkin ini hanya kesalahan dari CCTV aja? Room number 2. Dua tayangan berikut ini akan lebih aneh lagi. Jadi ya kita lihat dulu aja cuplikannya. Pada suatu momen, seorang pengguna jalan melihat sesuatu yang aneh di langit. Ia melihat seekor burung melayang tanpa mengepakkan sayap di udara. Seketika itu, ia merekamnya. Tapi sayangnya, momen itu hanya terekam sebentar saja, sampai akhirnya burung tersebut tiba-tiba kembali bergerak dan terbang sebagaimana normalnya. Ya mungkin kalian masih mikir kalau mungkin itu cuman editan gitu. Emang awalnya aku juga mikir kayak gitu. Karena langit yang ada di belakang burung itu cuman biru polos, itu memudahkan sekali untuk mengedit video tersebut. Tapi gimana dengan video yang satu ini? What is it? What is it? Can you see it? What the hell is that? Room number 3. Oke, dua lagi nih video yang makin aneh. Kalau tadi burung yang stuck melayang di udara. Tapi gimana kalau ceritanya pesawat yang stuck di udara dan terekam oleh kamera? Ya, seperti yang kalian lihat, video ini direkam oleh pengguna jalan. Ia melihat keanehan terjadi pada suatu pesawat yang baru saja take off. Pesawat tersebut terlihat stuck di udara, tidak bergerak sedikit pun. Mungkinkah ini sebuah video yang diedit atau bahkan mungkin ini adalah hasil dari CGI? Tidak hanya itu, ada satu lagi video lain yang menangkap kejadian yang sama di waktu yang berbeda. That plane looks like it's just hovering. Sebenarnya hal seperti ini tuh mungkin nggak sih terjadi? Pesawat stuck di udara. Ya, aku penasaran banget sampai akhirnya aku cari tahu apakah mungkin pesawat memang bisa stuck di udara kayak gitu. Dan akhirnya aku menemukan video ini. Sebuah pesawat terlihat seakan stuck di udara ketika akan landing. Ini disebabkan karena ternyata pesawat tersebut sedang melawan angin kencang yang bergerak ke arah berlawanan. Hal ini wajar saja, tapi di video ini kalian bisa melihat bahwa pesawat tersebut tidak benar-benar stuck dan berhenti. Pesawat tersebut terlihat tetap bergerak-gerak karena terombang-ambing, dan kalian juga bisa lihat betapa kencangnya angin yang menerpa pesawat tersebut. Anehnya, jika kita bandingkan dengan video ini, pada video ini tidak terlihat adanya angin kencang yang sedang bertiup, dan pesawat itu tidak terlihat bergoyang sedikit pun. Ya, jika kalian tahu penjelasannya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Room number 4. Oke, berikutnya mungkin kalian udah pernah lihat video-video ini.
Ya, memang sih aku pernah menemukan video-video yang mencoba menjelaskan kejadian ini. Kenapa mobil-mobil tersebut itu seakan tabrakan, kecelakaan, tapi tidak ada objek apapun yang ditabrak. Ada yang menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi karena ada kesalahan dalam mobilnya. Jadi ada sesuatu yang tertarik ke belakang dari part mobil tersebut sampai akhirnya ya terciptalah kondisi di mana seakan mobil tersebut menabrak sesuatu karena bagian depan dulu yang penyok. Tapi gimana dengan video-video yang ini? Nah, video-video yang tadi itu benar-benar memperlihatkan bahwa mobil-mobil tersebut memang benar-benar seperti ditabrak. Ya, itu aneh banget sih. Apakah mungkin hal seperti itu terjadi karena kesalahan dari mobilnya? Nah, kecelakaan-kecelakaan tadi pun juga dianggap sebagai sebuah glitch dalam kehidupan nyata, yaitu itu terjadi karena kesalahan pemrograman dari simulasi yang sedang kita tinggali sekarang ini. Tapi mungkin kalau itu terjadinya di Indonesia akan berbeda. Ya, pasti jalan itu akan dianggap angker sekali dan banyak hantu di sana, terus bakal ada yang bikin uji nyali di sana. Itu kalau terjadinya di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri dianggapnya sebagai glitch. Agak kerenan. Room number 5. Pantulan di cermin yang tidak sesuai dengan pergerakan orangnya biasanya dianggap sebagai hal yang menyeramkan. Tapi bagaimana jika ternyata hal itu terjadi bukan karena hal mistis atau hantu, melainkan hal itu terjadi karena glitch dari simulasi yang sekarang kita tinggali saat ini? Ya, kalau yang lainnya aku bisa bilang mungkin itu editan atau rekayasa ya. Tapi gimana dengan orang yang terpantul di kaca spion mobil tadi? Itu aneh banget sih. Ada delay antara pantulan yang ada di spion dan orang yang sedang di dalam mobil. Gimana menurut kalian? Room number 6. Dari semua video tadi, ada satu video yang cukup aneh menurutku dan membuat aku jadi bertanya-tanya gitu. Apakah ini sebenarnya nyata atau enggak? Atau editan? Aku nggak tahu. Gimana menurut kalian? Kita lihat videonya. Oke, kalau video-video tadi emang beneran, aku penasaran sih. Dari mana mereka teleport dan kemana mereka teleport. Tapi kalau misalnya itu hoax, itu adalah sebuah editan, ya emang aku ngakuin sih, editan orang luar negeri itu canggih-canggih banget gitu. Sampai kelihatan senyata itu. Ya Indonesia juga canggih sih, bisa bikin penampakan. Ya, mungkin banyak dari kalian yang bersikeras untuk tidak percaya terhadap teori ini. Aku ngerti kok, aku paham, santai aja. Aku pun sebenarnya membahas teori ini itu bukan untuk dipercaya, tapi untuk sekedar have fun aja. Ya, semua yang kita bahas tadi nggak perlu terlalu diambil serius, karena terlalu mudah menerima itu salah, tapi terlalu keras untuk menolak itu juga belum tentu benar. Ingat, semua kemungkinan masih ada. Ya enggak? Oke, kayaknya itu dulu aja Six Room kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Yang terakhir, bye.